Oke teman-teman wajib pajak, kali ini saya mau share ya. Ada beberapa yang tanya ke saya di Instagram itu ya. Sudah download e-form untuk lapor SPT tahunan tapi nggak bisa dibuka gitu ya. Nah di sini nanti akan saya sharingkan kenapa kok e-form yang sudah kita download tidak bisa kita buka ya. Itu sebenarnya ada dua kasus ya. Yang pertama, kita belum install Acrobat Reader DC. Itu yang disyaratkan oleh aplikasi e-form DJP ya. Jadi memang harus pakai itu. Yang kedua, kita sudah install Acrobat Reader DC, tapi versinya tidak sesuai. Jadi versi yang diharapkan itu sebenarnya yang 32 bit, meskipun laptop kita, komputer kita versinya lebih tinggi 64 bit, tapi tetap harus kita install yang 32 bit. Oke, yang pertama pasti Anda harus masuk ke DJP, ini harus login dulu ya. Anda harus login, biasa masukkan NPWP, password, dan juga nanti kode kapitanya ini ya. Oke, kalau teman-teman sudah bisa login ya, nanti kan tampilannya seperti ini. Teman-teman langsung aja ke tab laporan nih, yang ini nih, yang saya tunjukkan ini. Tab laporan, kemudian seperti kemarin waktu mau download e-formnya, silahkan dipilih klik e-formnya ya. Atau ini sebentar saya jelaskan sedikit. Ini kan ada e-form, ada e-filing, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Kalau yang e-filing ini dipakai untuk yang laporan SPT biasanya itu karyawan ya, karyawan plat merah ataupun karyawan swasta ya, nanti pakai e-filing. Kalau selain karyawan yang dapat bukti potong 70A1 itu berarti nanti pakai e-form yang ini. Anda perusahaan, Anda pengusaha, Anda freelance atau apapun itu nanti pakai e-form. Oke, klik e-formnya. Nah, kalau kemarin kan waktu download e-formnya, teman-teman klik ini ya, buat SPT ya, kemudian masukkan tahun, kemudian download gitu ya. Nah, kalau sekarang ini permasalahannya kenapa waktu dibuka e-formnya nggak bisa, itu karena sebenarnya ada dua sih. Yang pertama itu karena di komputer, di laptop atau di alat untuk membuka e-formnya itu belum ada aplikasi Acrobat Reader-nya. Jadi kalau belum ada aplikasi Acrobat Reader-nya, akan muncul seperti ini nih. Nah, ini karena Anda membuka dengan aplikasi lain, aplikasi selain Acrobat Reader DC. Tapi ada juga yang sudah ada Acrobat Reader tetapi tetap aja nggak bisa buka, hanya kebuka sebentar gitu ya, tapi masih muncul notifikasi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini itu kasusnya karena Acrobat Reader-nya tidak sesuai dengan versi yang dipersyaratkan oleh aplikasi e-formnya DJP gitu. Jadi e-formnya DJP itu persyaratannya itu menggunakan Acrobat Reader DC yang versi 32 bit. Nah, kadang-kadang saat kita mendownload, nanti saya tunjukkan. Saat kita mendownload itu meskipun saat kita mendownload itu biasanya kita ngikutin spek komputer kita ya. Kita komputernya 64 bit, kita otomatis milih 64 bit. Ternyata e-form DJP ini harus menggunakan aplikasi Acrobat Reader DC yang 32 bit. Oke, kita lanjutkan. Kita klik unduh Acrobat Reader. Kemudian klik aja linknya ya, linknya Adobe Acrobat Reader DC. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini nih kita diarahkan ke webnya getadobe.com ya. Nah, di sini nanti kita pilih yang ini nih, yang Acrobat Reader DC yang atas nih. Tapi ini belum aktif, belum bisa dipilih karena harus ada yang diisi. Nah, di sini harus sangat diperhatikan nih pemilihannya nih. Ada 3 step yang harus diisi ya, yang harus dipilih ya. Pertama untuk OS-nya ya, operating system-nya ya.
Ini silahkan isi sesuai komputer kalian masing-masing. Ini laptop saya pakai Windows 10, jadi saya pilih Windows 10. Kemudian untuk yang kedua ini bahasanya bebas lah ya. Yang bisa bahasa Cina silahkan, yang bisa bahasa Jerman silahkan. Saya pakai yang umum, pakai Inggris. Kemudian, nah ini tab 3 ini jangan salah ya. Acrobat Reader itu punya dua versi bit ya. Tapi saya ulang lagi, untuk e-form dari DJP untuk laporan SPT tahunan ini, dia hanya kompatibel untuk yang 32 bit. Jadi kita pilih yang atas, jangan yang bawah ya. Kita harus pilih yang atas. Oke, setelah dipilih, nah ini sekarang jadi aktif nih. Download Acrobat Reader-nya yang versi gratis yang atas ya. Silahkan sih mau pilih yang gratis atau yang pro ya. Cuma sebenarnya yang gratis pun sudah sangat kompatibel untuk kita laporan nanti. Kemudian di tengah ini ada optional offer ya. Kalau saya sih mohon maaf, ini saya nggak ikut download lah. Oke, ini saya uncentang aja. Saya hanya butuh Adobe Acrobat Reader DC-nya yang versi free-nya ya. Oke, kemudian Anda download. Butuh waktu sesaat. Nah, setelah itu nanti setelah Anda download, silakan Anda simpan di folder Anda. Silakan Anda simpan di folder Anda yang Anda sukai. Kemudian nanti jalankan seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya ya. Anda klik 2 kali, kemudian biasanya next seperti itu, sampai akhirnya nanti terinstall gitu. Nah, kalau sudah terinstall, silahkan coba lagi buka e-form Anda gitu. Nah, ini saya sudah berhasil buka ya. Karena Acrobat Reader DC saya yang versi 32 bit sudah saya install. Ini bisa dibuka, tinggal diisi seperti petunjuk seperti biasanya ya. Nah, ini saya juga nanti akan share nih. Kita sudah install 32 bit tapi nanti itu kembali lagi ke yang 64 gitu. Kita uninstall, kita install lagi, kembali lagi ke 64. Nah, nanti ada video lagi dari saya selanjutnya ya. Simak ya, biar Acrobat Reader-nya tetap 32 bit. Jadi saat mau buka e-form tuh nggak repot harus install ulang seperti itu. Oke, jangan lupa ya untuk subscribe sama tekan tombol loncengnya biar seluruh update perpajakan, tutorial apapun Anda tidak ketinggalan yang akan saya share ke kalian semua. Oke, terima kasih.